soli predoni. Lomare. Scene diawali dengan diperlihatkannya rombongan nabi palsu bernama Gregorio dan sahabatnya bernama Brancaleone. Mereka sedang melakukan ekspedisi untuk menemukan tanah suci. Setelah menempuh perjalanan bermil-mil jauhnya, rombongan nabi palsu itu sampai di sebuah danau. Sambil terus berkhotbah, Nabi Gregorio meyakinkan para pengikutnya kalau mereka sudah sampai di tanah suci yang diyakini bisa membuat hidup mereka makmur dan sejahtera. Lodate Lomare. Sotta, sotta. Grazie, oh Dio del... Namun saat perahu mereka sampai di daratan, tiba-tiba Brancaleone melihat ada sosok manusia yang mengintip kedatangan mereka. Nabi Gregorio pun sempat panik karena dia sudah terlanjur memberitahu para pengikutnya kalau tanah suci yang dijanjikan oleh Tuhan adalah tanah perawan yang belum terjamah oleh manusia. Karena takut tak dipercaya lagi oleh para pengikutnya, Nabi Gregorio pun kembali berkhotbah kalau tanah suci yang mereka cari selama ini ada di seberang pulau tersebut. Para pemuda pengangguran itu sama sekali tidak menyadari kalau sosok Gregorio yang mereka yakini sebagai nabi adalah teman dari Brancaleone. Gregorio dan Brancaleone ini sebenarnya statusnya sama-sama pengangguran. Gregorio sedang menyamar menjadi nabi palsu, sedangkan Brancaleone sedang menyamar menjadi seorang pendekar. Alla chiatta santa! Gregorio è con noi! Cantare! Il Signore è con noi! Keduanya berhasil menipu puluhan pemuda pengangguran di 4 desa agar mau menjadi pengikut mereka. Padahal selama ekspedisi, para pemuda inilah yang ngasih makan Gregorio dan Brancaleone. Dan yang lebih parahnya, selama perjalanan, para pemuda pengangguran ini harus bergantian menggendong Gregorio. Namun perjalanan Brancaleone dan Gregorio akhirnya terendus oleh prajurit dari Paus Vatikan yang sedang memburu keduanya. Sadar kalau nyawanya sedang terancam, nabi palsu Gregorio berusaha mendoktrin para pengikutnya kalau prajurit dari Vatikan itu adalah orang-orang kafir. Karena sudah dicuci otaknya, para pengikutnya nekat menyumbangkan nyawanya untuk membela Gregorio. Dalam pertempuran tersebut, Gregorio akhirnya harus mengikhlaskan kepalanya dipancung. Sementara para pengikutnya yang tewas hanya disisakan 2 kakinya yang ditanam di atas pasir seperti pohon singkong. Beruntungnya saat pembantaian itu terjadi, Brancaleone sedang terjebak di dalam perahu. Saat dia berhasil keluar, Brancaleone hanya melihat kaki-kaki manusia yang ditanam di sepanjang tebing. Dia juga terlihat shock saat melihat kepala Gregorio sudah terpenggal dan dijadikan pelang penunjuk jalan. Ternyata bukan hanya Brancaleone yang masih hidup. Tapi 4 pengikut Gregorio berhasil selamat dari pembantaian tersebut. Melihat ada pemuda yang masih hidup, Brancaleone pun menuduhnya sebagai pengecut. Namun karena Brancaleone juga masih hidup, keempatnya malah balik bertanya, kalau Brancaleone seorang pendekar, kenapa dia tak bisa menyelamatkan Nabi Gregorio? Karena takut penyamarannya terbongkar, Brancaleone pun pura-pura lari ke lapangan dan berteriak menantang para prajurit Vatikan yang sudah pulang. Leon! Saat Brancaleone sedang cocorowokan, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kemunculan malaikat Israel yang datang untuk mencabut nyawanya. Sempat terjadi perdebatan antara Brancaleone dengan malaikat Israel. Sebagai seorang pendekar, Brancaleone menolak mati konyol seperti temannya. Dia ingin mati secara terhormat. Malaikat Israel pun akhirnya mengabulkan permintaan Brancaleone. Brancaleone diberi waktu selama 7 bulan untuk menjadi seorang pahlawan pembela kebenaran. Che mai la vita? Breve Romo? Dai tempo le 7 lune. Nell'empito dei sentimenti. Singkat cerita, saat di perjalanan Brancaleone melihat seorang prajurit Jerman mau membuang bayi ke sungai. Tanpa pikir panjang, dia pun berniat menyelamatkan bayi tersebut. Saat diajak bertarung, prajurit Jerman itu meminta kalau pertarungan itu dilakukan dengan cara menutup mata. Tanpa curiga, Brancaleone pun menyanggupi permintaan prajurit tersebut.
Come hai visto che so, tronco a mezzo E cosa ti faccio fare tot man fix? snuda fra le tante che hai. Namun saat matanya sudah diikat kain, prajurit Jerman itu ternyata berbuat curang. Giliran matanya yang akan diikat, prajurit Jerman itu mengganti posisinya dengan sebuah pohon. Karena tak melihat, Brancaleone pun mengira kalau yang diikatnya adalah mata lawannya. Beruntungnya saat Brancaleone mengayunkan pedang ke belakang, pedang itu tepat mengenai kepalanya. Prajurit Jerman itu akhirnya terkapar sebelum dia bertarung dengan Brancaleone. Non mi ha fatto niente! E non ti muovere, non vuoi che abbia. Setelah berhasil menangkapnya, Brancaleone pun penasaran dari mana prajurit Jerman itu mendapatkan bayi tersebut. Karena diancam akan dipenggal kepalanya, prajurit Jerman itu memberitahu Brancaleone kalau bayi itu adalah anak seorang raja. Prajurit itu mendapat pesanan dari keluarga tiri sang raja untuk membunuh dan membuang bayi tersebut. Sementara dari kejauhan, 4 pengikut Gregorio akhirnya bertemu lagi dengan Brancaleone. Setelah mendengar kalau bayi itu anak dari seorang raja, Brancaleone pun mendapat ide untuk mengantarkan bayi tersebut. Jika dia bisa mengantarkannya sampai selamat, Brancaleone yakin kalau dia akan mendapatkan hadiah uang dari sang raja. Dia pun menawarkan pekerjaan kepada keempat mantan pengikut Gregorio untuk membantunya mengantarkan bayi tersebut. Brancaleone pun mengajak prajurit Jerman untuk bekerja sama. Jika prajurit itu mau menjadi penunjuk jalan, Brancaleone berjanji akan memberinya hadiah uang yang sangat besar. Immaginare chi pote essere tua madre, ma di chi tu sei schierato? Norde Boimondo, Prince Turone mi... Certo che gli omociosi è molestosa. Setelah kelimanya setuju, Brancaleone pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun kali ini misinya bukan mencari tanah suci, tapi menyelamatkan anak seorang raja. Di tengah perjalanan, Brancaleone kembali bertemu dengan seorang pemuda yang mengalami gangguan jiwa karena menganggur selama 7 tahun lamanya. Brancaleone pun mengajak pemuda itu untuk gabung menjadi anak buahnya. Sputassado nell'acqua santia. Pensatelo. Ancora che bello male, Setelah menempuh perjalanan 7 hari 7 malam, Brancaleone dan anak buahnya sampai di sebuah desa bernama Salvatore Aronica. Desa orang-orang soleh yang baru saja menangkap seorang gadis yang dituduh sebagai tukang sihir. No, è voci di festa, a bensì di uomini. Gadis cantik itu bernama Magdalena. Dia dipitnah oleh pemuda kurcaci bernama Uccio yang menuduh Magdalena telah menyihirnya hingga jadi manusia kerdil. Padahal kenyataannya Uccio merasa sakit hati karena ditolak cintanya oleh Magdalena. Melihat ada seorang gadis yang akan dibakar hidup-hidup, Brancaleone pun bertekad untuk menolongnya. Voler la mia malora, egli nasceta così, tappo e... No! Ierartissimo più di sé! Dominate figlioli la vostro sdegno! Setelah berhasil diselamatkan oleh Brancaleone, dengan ilmu sihirnya Magdalena mengobati luka di tangan Brancaleone. Tak lama kemudian, manusia kerdil bernama Uccio datang untuk bergabung. Uccio sempat bertengkar dengan Magdalena setelah gadis cantik itu masih marah dengan perlakuan Uccio kepadanya. Setelah memisahkan keduanya, Brancaleone pun mengajak Magdalena dan Uccio untuk ikut bersama rombongannya. Magdalena mendapat tugas untuk memasak dan mengurus bayi yang mereka bawa. Rapicciosa come giorno di marzo. L'anima non è li stessa. Hingga di suatu malam, saat mereka tengah beristirahat, rombongan Brancaleone didatangi oleh sosok pocong penderita penyakit kusta. Rombongan Brancaleone terlihat panik, mereka takut tertular oleh penyakit kusta. Dengan memakai bahasa isyaratnya, sosok pocong itu ingin bergabung bersama rombongan Brancaleone. Brancaleone pun akhirnya terpaksa menerimanya, tapi dengan satu syarat, pocong pembawa penyakit kusta itu mau menjaga jarak dari rombongannya. Setelah kembali melanjutkan perjalanan, rombongan Brancaleone tiba di sebuah goa. Goa itu dihuni oleh seorang petapa. Brancaleone pun meminta agar petapa itu mau menyembuhkan anak buahnya yang sakit jiwa. Setelah menyetujuinya, petapa itu meminta anak buah Brancaleone untuk mencium bau keteknya agar pemuda itu bisa sembuh dari penyakit gilanya. Namun bukannya sembuh, goa itu malah mendadak ambruk. Setelah anak buah Brancaleone tak sengaja menggigit bulu ketek sang petapa. Petapa itu akhirnya tewas bersama pemuda ODGJ yang diobatinya.
Setelah kehilangan salah satu anak buahnya, Brancaleone pun kembali melanjutkan perjalanan. Setelah melewati ngarai sejauh 200 mil, rombongan Brancaleone menemukan mayat-mayat yang tergantung di atas pohon. Karena punya keahlian ilmu sihir, Brancaleone meminta Magdalena untuk berinteraksi dengan mayat-mayat tersebut. Setelah curhat panjang lebar, ternyata mayat-mayat itu adalah warga satu desa yang memilih bunuh diri massal karena tak mendapat bansos dari kerajaan. Setelah mendoakan mayat-mayat tersebut, Brancaleone dan rombongannya kembali melanjutkan perjalanan. Sotto panni. Hingga akhirnya sampailah mereka di negeri Sisilia, wilayah kekuasaan Raja Normanno yang kehilangan putra mahkotanya yang masih bayi karena diculik oleh para pemberontak. Di perjalanan, Brancaleone sempat berpapasan dengan Paus Galileo. Dia mendapat bantuan untuk bertemu dengan Raja Normanno. Namun dengan syarat, Brancaleone dan anak buahnya harus melindungi Paus Galileo yang akan mengunjungi gereja Santa Colombino. Namun saat rombongan Paus Galileo sampai di Menara Suci yang dijaga oleh pengadil Santo Colombino, dari arah berlawanan rombongan Paus Popeo telah sampai di Menara Suci. Kini di tengah Dewan Pengadil telah berdiri dua tokoh rohaniawan yang mengaku sebagai paus gereja. Untuk menentukan siapa paus yang asli, sang pengadil Santo Colombino menyuruh Brancaleone untuk maju ke depan menara. Gregorius, Ecco! Branca! Non sarà giudicio da... Brancaleone awalnya mengira kalau dia akan berduel dengan perwakilan dari Paus Popeo. Namun ternyata Santo Colombino menyuruh Brancaleone untuk berjalan di atas bara api. Jika Brancaleone berhasil melewatinya, maka Paus Galileo akan terpilih sebagai paus yang asli. Beffeggiatore, crapulone, lei! Ecco, ha ripreso! Meskipun Brancaleone berhasil melewati bara api tersebut, namun kenyataannya bara api itu telah membakar telapak kakinya. Brancaleone pun berlari tunggang langgang untuk mencari sungai agar bisa mendinginkan kakinya. Sialnya, saat sampai di sungai, Brancaleone malah tenggelam karena dia tak bisa berenang. Tubuh Brancaleone hanyut terbawa arus sungai. Beruntungnya dia diselamatkan oleh sosok pocong penderita kusta. Sosok pocong itu kemudian memberi napas buatan agar Brancaleone sadar dari pingsannya. Setelah sadar, Brancaleone pun terlihat panik dan langsung lari terbirit-birit setelah tahu kalau yang membantunya adalah sosok pocong penderita kusta. Non pleurare comme si... Karena dijauhi terus oleh rombongannya, si pocong pun memutuskan untuk membuka penyamarannya. Sosok pocong itu ternyata seorang putri raja yang cantik jelita. Dia bernama Putri Donadela. Setelah tahu kalau sosok pocong yang menjijikan ternyata seorang putri cantik, Brancaleone pun mengajaknya untuk berhubungan intim. Namun sayangnya, saat merayakan malam pesta tahun baru, Brancaleone harus kehilangan Uccio, anak buahnya yang bertubuh kurcaci. Uccio tewas dibunuh oleh para pemberontak yang mengira kalau dia adalah bayi anak dari Raja Sisilia. Beruntungnya tewasnya Uccio bisa menyelamatkan sang bayi yang nyawanya sedang diincar oleh para pemberontak. Turone! Dicimi la verità. E dove tutti gli uomini che furono altissimi... Karena khawatir dengan keselamatan bayi yang dibawanya, Brancaleone pun memutuskan untuk secepatnya mengantarkan bayi itu ke Raja Sisilia. Awalnya sang raja terlihat bahagia setelah Brancaleone berhasil menyelamatkan anaknya. Namun saat sang raja melihat bokong bayi tersebut, dia terlihat kecewa karena bayi itu tidak punya tanda lahir di bokongnya. Sang raja pun memberitahu Brancaleone kalau dia dan keturunannya punya tanda lahir berbentuk donat di bokongnya. Sangue mio, tua sarà la voglia di Dio. Fermi, che questo figlio tuo non... Karena merasa ditipu, Brancaleone sempat meluapkan kekesalannya kepada anak buahnya yang memberitahu kalau bayi itu anak Raja Sisilia. Karena misinya gagal, Brancaleone pun tak mendapat hadiah uang dari Raja Sisilia. Dia awalnya berniat kabur setelah anak buahnya menagih gaji yang ditunggak selama 6 bulan.
Beruntungnya saat Brancaleone kehabisan akal untuk membayar gaji anak buahnya, pada saat itu Raja Sisilia sedang merayakan tahun baru dengan membuka kontes hiburan pertarungan gladiator yang mempertemukan para kesatria dari kerajaan Sisilia melawan para kesatria dari kerajaan Turki. Facendo stramazzare morti a tutti i cristiani. Dalam pertarungan tersebut, kerajaan Sisilia mengalami kekalahan telak setelah 5 perwakilannya berhasil dikalahkan oleh para kesatria dari kerajaan Turki. Setelah diberitahu oleh Magdalena kalau Raja Sisilia sedang mengalami kekalahan dalam pertandingan tersebut, Brancaleone langsung mempersiapkan jubah besinya. Ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk mendapatkan uang agar bisa menggaji semua karyawannya. Melihat keberanian Brancaleone yang nekat bertarung melawan 5 kesatria, Raja Sisilia pun terlihat kagum. Bahkan dia berjanji akan menghadiahkan putrinya bernama Pesara jika Brancaleone sanggup mengalahkan 5 kesatria dari kerajaan Turki. Dengan senang hati, Brancaleone pun langsung bertarung melawan 5 kesatria. Dalam pertarungan tersebut, Brancaleone berhasil melumpuhkan 4 lawannya. Namun saat dia akan mengalahkan lawan terakhirnya, tiba-tiba Magdalena menyihir buah kelapa agar jatuh menimpa kepala majikannya. Brancaleone pun akhirnya gagal memenangkan hadiah menggiurkan dari Raja Sisilia. Setelah tahu kalau usahanya telah digagalkan oleh Magdalena, Brancaleone pun langsung mengejarnya. Dia terlihat sangat kesal karena wanita itu telah mengagalkan rencananya. Magdalena pun berusaha menggunakan ilmu sihirnya agar Brancaleone tak bisa menangkapnya. La quale settima luna. Anche tu perdesti la tua per quella schifosa capurti. Saat sedang kucing-kucingan dengan Magdalena, Brancaleone dikagetkan dengan kemunculan malaikat Ijrail. Malaikat itu menagih janji Brancaleone yang akan memberikan nyawanya setelah diberi kesempatan hidup selama 7 bulan. Namun karena masih ingin hidup, Brancaleone pun menantang malaikat Ijrail untuk bertarung dengannya. Brancaleone beralasan dia ingin mati secara terhormat sebagai seorang kesatria. Malaikat pun mengabulkan permintaannya. Namun saat keduanya bertarung, tak ada satupun sabetan pedang yang bisa melukai malaikat Ijrail. Brancaleone pun akhirnya hanya bisa pasrah saat malaikat Ijrail datang untuk mengambil nyawanya. Namun sebelum sabetan pedang malaikat berhasil memenggal kepalanya, tiba-tiba Magdalena datang melindungi tubuh Brancaleone. Wanita cantik itu akhirnya harus meregang nyawa setelah sabetan pedang malaikat merobek isi perutnya. Pazzarilla. Sebelum meninggal, Magdalena memberitahu Brancaleone kalau selama ini dia sudah jatuh cinta kepadanya. Dan alasan dia menggagalkan kemenangan Brancaleone karena Magdalena merasa cemburu setelah Raja Sisilia akan menghadiahkan putrinya untuk dinikahi oleh Brancaleone. Mendengar alasannya, Brancaleone hanya bisa tertunduk lesu. Seandainya dari awal Magdalena mau mengutarakan perasaannya, dia pasti tak akan menolaknya. Cerita pun akhirnya selesai.